Nelson Mandela. Apa yang kalian ketahui tentang Nelson Mandela? Sosok Mandela seolah tak hanya milik rakyat Afrika Selatan. Terbukti, ketika ia wafat 2013 silam, seluruh dunia seolah berduka atas kepergian revolusioner yang dikenal berhasil melawan sekaligus menghapus politik rasisme di Afrika. Biar bisa lebih dekat, kalian simaklah ulasan ini sampai selesai. Anak seorang kepala suku. Tahukah kalian bagaimana kehidupan awal seorang Nelson Mandela? Mandela lahir di desa kecil bernama Mezo pada 18 Juli 1918, beberapa bulan sebelum Perang Dunia I berakhir. Saat lahir, ia diberi nama Depan Rohlilahla atau dalam bahasa Xhosa berarti pembuat masalah. Diketahui kakek buyut dari ayahnya, Gebencuka, merupakan penguasa suku Tembu di teritori Transkei yang saat ini menjadi provinsi Eastern Cape di Afrika Selatan. Ibunya bernama Nosikeni Fani, sementara ayahnya Katla Henry Pakashiswa, dikenal sebagai kepala suku setempat sekaligus anggota Dewan Republic of the Orange Free State atau Orange Free State yang kala itu menguasai Afrika Selatan. Kita ulas sedikit ya. Orange Free State saat ini adalah sebuah negara independen di selatan Afrika pada awal abad 19 yang dikuasai Afrikaner atau orang Afrika berkulit putih keturunan Belanda. Nah, dikarenakan lahir dari tokoh masyarakat setempat, Mandela mendapat akses pendidikan terbaik yang tersedia untuk warga kulit hitam kala itu. Latar belakang pendidikan. Seperti disebutkan sebelumnya, Mandela kecil cukup beruntung lantaran lahir di keluarga menengah. Saat usianya menginjak 7 tahun, ibunya memasukkan Mandela ke sekolah metodis milik gereja metodis yang terpengaruh dari gereja Anglika Inggris. Di sekolah itu Mandela belajar bahasa Inggris, Xhosa, sejarah, dan geografi. Setelahnya, ia mengenyam pendidikan menengah di Clarkebury Boarding Institute, sekolah bergaya barat yang merupakan sekolah Afrika berkulit hitam terbesar di Tamboran. Pada tahun 1937, Mandela melanjutkan sekolahnya ke Halton, perguruan metodis di Fort Beaufort. Di bangku kuliah, Mandela melanjutkan Universitas Fort Hits Institute kulit hitam elit di Elite Eastern Cape. Di sana ia belajar bahasa Inggris, antropologi, politik, pemerintahan, pribumi, dan hukum Belanda Romawi. Namun, lantaran diskorsing, Mandela pindah dan belajar hukum di Universitas Witwatersrand. Di sana ia menjadi satu-satunya orang pribumi Afrika di fakultasnya dan menghadapi rasisme. Meskipun demikian, ia tetap berteman dengan mahasiswa Eropa, Yahudi, India, liberal, dan komunis. Aktivitas revolusi. Penting buat kita ketahui, awal mula Mandela memilih jalan revolusi saat ia bertemu nasionalis Afrika, Anton Lambedi pada tahun 1943. Anthony Sampson dalam bukunya Mandela The Outright, biografi tahun 2011 mengungkapkan bahwa Lambedi yang saat itu sangat menentang kolonialisme dan imperialis Eropa. Meski berteman dengan non-kulit hitam, Mandela mendukung pandangan Lambedi dan percaya kalau Afrika kulit hitam terus terbebas sepenuhnya, serta hendak menentukan nasibnya sendiri secara politik. Bersama Lambedi, Mandela lalu mendirikan African National Congress atau NCIL pada tahun 1944 atas rekomendasi Ketua Partai African National Congress atau NEC kala itu, Alfred Birinik Suma. Nah, aura juang Mandela mendidih saat undang-undang pemisahan ras atau apartheid diperlakukan, berakibat pada pemilu Afrika Selatan tahun 1948. Hanya boleh diikuti penduduk kulit putih. Mandela dan kader-kadernya di NCIL yang lalu bergabung di Partai NEC menyerukan aksi langsung terhadap apartheid seperti boikot atau mogok yang dipengaruhi taktik masyarakat India Afrika Selatan. Puncaknya saat Mandela terpilih menggantikan Suma sebagai Ketua Eksekutif Nasional NC pada 1950. Gerakannya melawan politik rasisme di negaranya semakin menggila. Menjadi tahanan polisi selama 27 tahun. Barangkali banyak dari kalian mendengar
nama Nelson Mandela kalau yang bersangkutan pernah dipenjara selama 27 tahun. Ia bahkan disebut sebagai napi paling terkenal di dunia, seperti ditulis Tempo dalam artikelnya. Yap, Mandela yang perjuangannya sangat diinspirasi oleh Mahatma Gandhi ini dibuai oleh pemerintah Afrika Selatan lantaran menentang apartheid meskipun itu dengan jalan damai. Pada tahun 1962, ia ditangkap dan dipenjara karena dituduh sabotase dan merencanakan penggulingan pemerintahan. Mandela yang saat itu berusia 46 tahun diberi hukuman seumur hidup dan dibawa ke penjara di Pulau Robben bersama anggota partai ANC lainnya. Menariknya, seperti dikutip Tempo, meski di penjara ia disebut-sebut sangat dikagumi oleh narapidana lainnya, termasuk para sipir. Menghapus sistem pemisahan ras. Jadi, sistem yang diberi nama apartheid ini memaksa orang kulit putih dan non-kulit putih hidup di wilayah berbeda. Belum lagi orang kulit putih dilarang menikahi orang kulit hitam. Begitupun sebaliknya, berbagi meja di restoran, tidak boleh duduk bersama di bus, hingga sekolah yang dipisah. Pokoknya semua hal mesti terpisah. Meski demikian, pemisahan tersebut tetap sangat merugikan orang asli Afrika. Ya, seperti diketahui tidak ada satupun penduduk kulit hitam yang jadi pejabat ataupun orang kaya. Mereka kebanyakan bekerja sebagai pembantu, buruh di pertanian, dan pabrik-pabrik serta tambang emas milik pemerintah. Nah, setelah lama berjuang, yang dimotori oleh Partai African National Congress atau ANC dan Mandela, pada tahun 1988, pemerintah Afrika Selatan mulai berubah. Salah satunya dengan memperolehkan siswa kulit hitam berkuliah di Universitas Kulit Putih. Pada tahun 1990, Presiden Afrika Selatan, Frederick William de Klerk, membebaskan Nelson Mandela yang kemudian setuju untuk mengakhiri perseteruan. Jadi Presiden kulit hitam pertama. Setelah Mandela dibebaskan pada tahun 1991, ia lalu terpilih sebagai pemimpin Partai African National Congress atau ANC. Dan untuk pertama kalinya, Partai Berhaluan Nasionalis Afrika itu boleh dipilih oleh orang-orang Afrika berkulit hitam pada pemilu yang berlangsung pada tahun 1994. Pada pemilu 1994 yang berlangsung demokratis itu, ANC memenangkan suara mayoritas rakyat Afrika, yang kemudian disusul Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Seperti seorang pahlawan, terpilihnya Mandela disambut di seluruh dunia sebagai negarawan besar dan bapak penyelamat demokrasi Afrika. Pelantikan Mandela dilangsungkan di Pretoria pada 10 Mei 1994. Acara ini dihadiri 4.000 tamu termasuk pemimpin dunia dari berbagai latar belakang. Dalam buku Mandela, A Biography yang ditulis Martin Meredith tahun 2010, saat Mandela dilantik pada 10 Mei 1994, peristiwa bersejarah tersebut disiarankan di seluruh dunia dan disaksikan lebih dari 1 miliar penonton. Selain itu, acara tersebut dihadiri sekitar 4.000 tamu termasuk pemimpin dunia dari berbagai negara, ideologi, dan latar belakang. Penghargaan. Tak ada habisnya kalau membahas Nelson Mandela. Terlebih kalau yang kita bincang soal penghargaannya. Jadi ya, kita sebut beberapa saja. Pada tahun 1993, bersama Frederick William de Klerk dianugerahi Nobel Perdamaian. Lalu PBB pada November 2009 menetapkan ulang tahun Mandela 18 Juli sebagai Hari Mandela, yang tadi secara internasional yang menandakan kontribusinya untuk perjuangan melawan rasisme. Kemudian dari pemerintah Amerika Serikat, ia dianugerahi Presidential Medal of Freedom yang diketahui merupakan penghargaan tertinggi dari Amerika Serikat. Lalu ada anugerah Order of Canada, bintang Cancer tertinggi dan tanda kehormatan dari pemerintah Kanada, serta hadiah perdamaian Lenin dari pemerintah Uni Soviet. Di Asia, Mandela menerima Bharatna sebagai penghargaan tertinggi dari India, serta Nisan el-Pakistan dari pemerintah Pakistan. Tidak ketinggalan Ratu Elizabeth II memberinya Mandela Belief Grand Cross of the Order of St. John and Order of Merit. Dan ya, masih banyak lagi. Untuk mengetahuinya lebih jauh, kalian bisa baca buku Long Walk to Freedom. Itulah sejumlah fakta terkait Nelson Mandela, pahlawan yang benar-benar mendamaikan dunia. Surga untukmu Nelson Mandela. Rest in peace.